Oke, selamat datang teman-teman eh, di channel YouTube saya, Nyaman Ardianta. Oke, teman-teman, kali ini saya sedikit cerita ya tentang tahun ini saya dapat kuliah di sekolah melanjutkan kuliah di STIM Amikom Surakarta. Itu programnya uh, putaranya manajemen informatika. Oke teman-teman, teman-teman di sini saya akan sedikit sharing. Uh, nah saya sedang membaca juga ya, membaca juga sebuah uh, situs banyak buku-buku tentang uh, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan perkuliahannya dan di manajemen informatika di mungkin di universitas mana aja ya, sekolah tinggi manapun. Ini teman-teman perlu memahami, mempertimbangkan hal-hal apa yang harus teman-teman lakukan seperti itu untuk masuk di program studinya manajemen informatika. Seperti saya sebelum sebenarnya saya juga sedikit terburu-buru kemarin mengambil D3 manajemen informatika. Dan kenapa tidak langsung ke S1-nya ya? Kan selisihnya kalau D3 itu 3 sampai 4 tahun, yang 4 tahunnya 3 sampai 4 tahun, terus yang S1 itu 4 sampai 5 tahun. Mungkin bedanya jaraknya tuh cuma 1 tahun perbedaannya. Tidak ya, masuk S1 aja. Kenapa saya yang D3 gitu kemarin ya. Nah, sekilas saja mungkin supaya teman-teman juga yang akan kuliah ataupun siapapun nanti mungkin yang mendengarkan ini siswa SMA yang akan lulus seperti itu, supaya mempertimbangkan juga kalau teman-teman mau mengambil manajemen informatika ini seperti itu. Nah, program studi manajemen informatika ini kan semuanya berbasis komputer seperti itu. Seperti nantinya program studi manajemen informatika yang merupakan salah satu program sebenarnya kalau dibilang favorit ya hampir semua kampus manajemen informatika itu. Seperti alasan saya ya karena di sini adanya program studinya terhadap teknologi, karena dunia kerja sekarang pasti membutuhkan teknologi komputer seperti itu ya, pastinya saat ini apapun, mau di rumah sakit, mau di perkantoran, mau di ya hampir semua persekolahan pun dari sekarang, dari SD, SMA, SMP, SMA, kuliah itu juga pastinya memakai sarana komputer. Jadi kalau kita kuliah di manajemen informatika yang berbasis dengan komputer itu masuk semua. Jadi ya tergantung kita nanti melanjutin memperkaya ilmu kita di dunia komputer, mungkin menambah ilmu pengetahuannya, nanti mungkin bisa kuliah lagi. Jadi, karena manajemen informatika ini sekarang saat yang memang dipergunakan di dunia kerja seperti itu. Makanya saya tertarik di manajemen informatika walaupun saya sudah SMA-nya udah lama, saya lanjutkan kuliahnya, dan kebetulan juga Tuhan memberikan saya untuk bisa melanjutkan kuliah juga bisa melanjutkan kuliah pada bulan ini, pada tahun ini seperti itu. Nah, contoh teknologi informasi ini dapat mengubah kegiatan yang awalnya hanya dengan bisa bekerja secara manual dulu kan manual. Sekarang semua perusahaan dokumen-dokumen penting itu udah masuk ke komputer seperti itu. Cek ke kalau sekarang saatnya mungkin kebanyakan Google Drive ya, Google Drive seperti itu penyimpanannya. Kalau mungkin dulu kan manual, kantor-kantor menumpuk
menumpuk filenya seperti itu. Sekarang masih tinggal masuk ke sebuah file yang mana bisa dipanggil kapan saja seperti itu teman-temannya. Nah, kalau teman-teman perlu diperhatikan ya, dipertimbangkan dulu untuk masuk di prodi manajemen informatika ini adalah mungkin satu, apakah teman-teman suka dengan dunia komputer atau elektronik digital ya. Digital, hal pertama yang harus teman-teman pertimbangkan yaitu menanyakan kepada diri teman-teman, apakah suka dengan dunia komputer, elektronik seperti itu, dunia digital saat ini. Itu wajib ditanyakan. Jadi calon mahasiswa baru harus memikirkan ataupun mau mengambil prodi di manajemen informatika ini, karena materi yang ada nantinya di program studi manajemen informatika ini menyangkut tentang komputerisasi elektronik seperti pemrograman web, desain, algoritma, analisis dan sebagainya. Sehingga untuk mahasiswa yang tidak suka dengan mempelajari hal tersebut, maka prodi manajemen informatika bukan pilihan yang tepat, pasti bukan pilihan yang tepat. Nah, selanjutnya dua, harus pintar matematika, karena di prodi informatika ini sudah suatu formalitas ya. Kalau sekitar 50% materi nanti yang dipelajari di prodi manajemen informatika ini berbau dengan matematika. Tetapi ketika mahasiswa baru memasuki semester awal, mahasiswa akan ditemukan dengan materi matematika yang dipelajari di SMA. Jadi haruskah cinta matematika baru bisa masuk ke prodi manajemen informatika? Itu sih tidak terlalu sih, tapi juga perlu diperhatikan, karena kemampuan matematika diperlukan untuk menjalankan kurikulum manajemen informatika ini dengan cukup standar sih, bisa kalau standar. Tidak perlu mencapai tingkat seperti kita jenius matematika, enggak seperti itu juga sih, tapi pemahamannya mungkin ya standar jika sudah bisa matematika. Apalagi kalau kemarin lulus SMA, pasti matematikanya ya di atas rata-rata seperti itu ya, standar. Dan di sini juga harus yang ketiga, teman-teman harus belajar programming. Jadi sebelum masuk kuliah itu tidak wajib harus belajar programming dulu, karena nanti pada saat di awal semester itu akan diajarkan di prodi informatika ini ya. Nah, karena nantinya kurikulum kuliah sendiri untuk mengajarkan konsep programming mulai dari awal dasar, seperti belajar algoritma, penggunaan bahasa programming, proses data, dan lain-lainnya. Yang keempat, ketika teman-teman suka mencoba suatu hal yang baru, ini cukup berdasar. Nah, karena program studi manajemen informatika ini akan cocok bagi mahasiswa yang suka dengan mencoba sesuatu hal yang baru. Outside the box, jadi mempelajari hal yang baru. Nah, manajemen informatika ini hal yang bisa dibilang cukup baru untuk bagi teman-teman yang lulus SMA. Nomor 5, apakah prospek kerja dari prodi ini sesuai? Ya teman-teman, sebenarnya tadi saya sudah jelaskan, belum mengambil prodi manapun, pastikan kalau prospek kerja yang ditawarkan cocok dengan minat dari pemimpin sendiri, apakah nantinya akan mencari pekerjaan di bidang program komputer, programming, desain itu. Jika iya, ya berarti cocok dengan manajemen informatika yang teman-teman akan ambil seperti itu. Biasanya prospek kerja yang ditaruhkan oleh prodi manajemen informatika pasti berkaitan dengan perencanaan bisnis, bisa menjadi dosen juga bisa teman-teman, sistem manager, sistem analis, dan programming. Nah, itu. Jadi dari prospek kerja tersebut
apakah sesuai dengan minat teman-teman. Kalau saya sebenarnya saya suka ataupun berkeinginan jadi dosen sebenarnya, memberikan edukasi orang. Tapi saat ini saya sebenarnya kalau di depan orang banyak itu merasa kurang mampu berbicara. Ya mungkin itu harus saya benahi, harus belajar terus, karena saya merasa pendidikan saya masih belum menunjang, ilmu saya belum menunjang, jadi saya untuk bicara di depan itu masih bisa dibilang kaku, belum bisa mengembangkan kata-kata untuk menjelaskan sesuatu hal, mengajari seperti itu, karena saya merasa juga belum begitu pantas untuk mengajari seseorang. Tapi kalau untuknya sharing seperti ini, saya mau berbagi, saya akan berbagi sama teman melalui channel YouTube saya ini. Saya akan memulai untuk berbagi informasi jika itu memang penting dan bisa sharing, bukan mengajari tapi berbagi. Nah, di sini nomor 6, apakah teman-teman suka bekerja dengan tim atau sendiri? Ya, bagi mahasiswa yang tidak suka bekerja tim, disarankan untuk memilih program studi lain karena hampir seluruh tugas yang ada di manajemen informatika nantinya membutuhkan kerja tim. Berikutnya, hal yang dikarenakan tugas yang bersangkutan dengan teknologi informatika. Ini adalah seperti perancangan sistem, pengembangan sistem dan sebagainya, itu membutuhkan banyak orang untuk mengerjakan. Beberapa bagian berbeda-beda secara bersamaan agar programnya dapat bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi kalau bekerja sendiri tidak akan bisa seperti itu teman-teman ya. Tanya, apakah perlukah berpikir kritis kalau kita sekolah di manajemen informatika? Nah, program studi manajemen informatika ini mengharuskan mahasiswanya untuk berpikir kritis karena adanya beberapa masalah informatika yang hanya bisa diselesaikan di luar penggunaan rumus. Lalu, apakah berarti mahasiswa yang tidak memiliki pikiran kritis tidak boleh masuk? Ya, bisa saja teman-teman, tentu saja tidak, karena pikiran kritis sendiri tidak datang semalam, melainkan diperlukan banyak pelatihan waktu, sehingga lebih diperlukan di sini adalah tekad yang kuat. Jika teman-teman bertekad untuk sekolah di manajemen informatika, karena pikiran kedepannya nanti mungkin impiannya mau menjadi programming ataupun bisa dosen seperti itu, atau web developer seperti itu. Ya, jika punya keinginan untuk maju ya bisa. Nah, selanjutnya mungkin ada banyak pertanyaan juga, mau kuliahnya di negeri atau swasta. Kenapa saya juga mengambil di kampus multimedia Amikom ya, panduan akademiknya saya udah terdaftar ya. Sebenarnya kuliah di manajemen informatika, di kuliah di swasta atau negeri dimanapun bagus, asalkan kuliah itu mendapat predikat akreditasi program studi yang bagus, layak, termasuk kemampuan teman-teman untuk biayaan kuliahnya, mau di negeri mau di swasta, sehingga sama, asalkan teman-teman berprestasi pasti akan layak seperti itu. Oke, sedikit saya baca untuk perkuliahan
di kampus multimedia Amikom Surakarta ya teman-temannya. Teman-teman bisa searching di web ya, amikomsolo.ac.id ya. Nanti saya akan tuliskan di bawah ini ya websitenya Amikom ya. Itu referensi saya untuk Amikom kuliah D3 ataupun namanya S1 informatika. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.